pacar atau rame-rame bareng teman-teman? Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng aku Yarni di Bastory Inspirasi. Dan kali ini aku mendatangkan tamu yang sangat spesial. Siapa lagi? Kakak Vander dari Baronda ID. Oke, teman-teman di Maluku pasti sudah sangat tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini, Kak Vander. Jadi mungkin awalnya Kak Vander perkenalkan diri dulu buat teman-teman supaya lebih dekat. Beta nama lengkap Iya boleh, nama lengkap Frederick Evander Christian Sokota. Jadi asli Ambon. Walaupun dari kampung Saparua, Paperu tepatnya, tapi lahir dan besar di Ambon. Jadi itu nama lengkap. Nama panggilan ini berubah-berubah dari orang sekeliling rumah atau orang dekat panggil Fek, kemudian keluarga panggil Vander. SMP ada yang panggil Frederick. Iya, jadi sekarang kita pakai Vander so. Biasa dikenal Vander ya. Kesibukan sekarang Kak Vander? Beta kesibukannya full timer fotografer dan videografer. Jadi Kak Vander ini adalah foundernya Baronda ID, sultannya ini. Baronda ID. OTW Sultan. Oke, jadi Kak Vander sebagai pendiri platform nomor 1 di Ambon, di Maluku dan on the way nasional, guys. Jadi mungkin Kak Vander bisa cerita buat teman-teman yang nonton latar belakang seorang Kakak Vander Sokota yang adalah sosok di balik Baronda. Alasan sampai bisa punya ide bikin Baronda itu bagaimana ceritanya? Nah, sebenarnya pertanyaan ini banyak yang tanya soal latar belakang kenapa bikin Baronda, kemudian sejak kapan. Nah, kalau kita bisa kilas balik lagi. Jadi Baronda ini pertama kali dibuat itu tahun 2013. Dulu tuh masih belum nama Baronda saja, masih nama Baronda Ambon. Oh, dulu Baronda Ambon. Iya, betul. Masih nama Baronda Ambon. Kemudian 2013 itu pun belum aktif di jalan-jalan. Itu masih belum aktif di traveling. Itu masih fokus di foto model. Kan waktu 2013 ke 2017an itu lagi memang orang-orang lagi suka foto gitu. Foto model, orang lagi in ya. Semua orang punya DSLR, semua orang punya kamera gitu. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya bukan komunitas fotografi pertama sih di Maluku, karena ada juga yang senior kayak Maluku Fotografi Club, Ambon foto community, itu dong lebih duluan dan itu memang senior. Dan kita melihat loh kok yang aktif di bidang fotografi ini cuman orang-orang tua gitu loh, kan kayak kesannya yang pegang kamera tuh cuman wartawan, kemudian yang pegang kamera tuh orang-orang tua gitu loh. Nah, kebetulan beta dari SMA tuh memang suka foto cuman pakai handphone, belum punya kamera. Nah, beta dengan beberapa teman coba kumpulkan teman-teman yang punya kesamaan hobi. Katanya pertama jalan-jalan dulu. Jadi kumpul dulu, lihat animonya bagaimana kalau di Ambon nih. Di Ambon. Kalau katong kumpul lalu bilang para foto model tuh banyak yang datang sih. Nah, ternyata dapat respon yang baik, banyak yang kumpul gitu loh. Rame sekali walaupun ada yang punya kamera cuma datang ikut-ikut rame. Duduk ngobrol. Nah, itu banyak yang datang. Nah, waktu itu bisa sampai satu kali hunting bisa sampai 15 orang gitu. Iya. Banyak kan. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian muncul jadi Baronda Ambon. Nah, platform pertama yang beta masuk itu salah satunya di Instagram. Dulu Baronda Ambon itu ada punya Flickr, ada punya Twitter, ada punya apa lagi V-Kontakte semua. Terus ada semua sosial media pokoknya sampai di sosial media di luar yang di Cina juga itu Baronda Ambon bikin semuanya. Luar biasa. Nah, yang eksis dan bertahan sampai sekarang nih Facebook dan Instagram. Nah, itu awal mulanya sih dari iseng-iseng kumpul-kumpul hingga akhirnya ternyata dunia fotografi dan videografi di Ambon nih ada punya prospek ke depan untuk ditekuni. Itu karena banyak orang juga yang berpikir bahwa pekerjaan ke depan nantinya itu akan berkaitan dengan
industri kreatif kayak dunia foto dan video. Semuanya kan berpikir, anak-anak muda berpikir habis kuliah atau cari kerja atau jadi PNS atau jadi pegawai atau jadi staff di mana, kerja di perusahaan. Tapi yang pernah ada yang berpikir bahwa beta ingin jadi full timer fotografer, beta ingin jadi full timer editor atau videografer gitu. Kedepannya bakal prospek. Dan untuk sepengetahuan teman-teman, beta bukan lulusan ilmu fotografi atau video-videoan gitu. Beta bukan lulusan itu, beta lulusan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oh gitu ya. Jadi lumayan tidak nyambung ya. Iya, karena memang orang tua memang kan dosen. Jadi memang diarahkan sebenarnya untuk jadi dosen juga. Cuman pada umumnya orang tua seperti itu. Iya. Cuman beta ternyata lebih suka dan lebih nyaman mungkin dengan terjun langsung di dunia foto dan video. Jadi memang Baronda Ambon awalnya terbentuk tuh sebenarnya iseng-iseng dulu. Setelah ditekuni, ada prospeknya. Oke lah, berarti lanjut terus. Hingga akhirnya di tahun 2019, nah itu 2019 pertengahan itu beta sempat memikirkan bagaimana caranya yang tadinya nama Baronda Ambon itu dia harus berganti nama biar dia punya skopnya lebih luas. Jadi dia punya ruang lingkupnya lebih besar. Artinya kalau ketemu PK kan susah bisa pakai nama Baronda Ambon Goes to K atau Baronda Ambon Trip to K, akan melihatnya kurang nyambung. Nah, setelah berkonsultasi dengan beberapa teman yang memang aktif atau dia memang concern, dia punya bidang digital marketing, terus teman-teman yang desainer gitu, kira-kira nama yang tepat apa sih untuk bikin Baronda ini dia lebih luas. Langsung bilang aja, coba sih pikir, sebenarnya nama Baronda itu sudah luas. Tapi karena sih Ambonnya kasih lebih spesifiknya ke Baronda Ambon, makanya dia jadi cuman ruang lingkup Ambon. Ya udah, kalau memang belum ada yang klaim Baronda saja, ganti nama aja dengan lebih luas. Oke, kita langsung sih bikin nama, kita langsung katong ganti nama Baronda aja, karena nanti kedepannya katong akan pika K, MBD, Seram, bahkan luar Indonesia, bahkan luar negeri, tetap pakai nama Baronda tuh bisa pergi kemana-mana gitu. Langsung kita urus dia punya hak kekayaan intelektual semua, dia punya brand semua kita urus. Jadi legal ya? Dia punya nama memang sudah diurus, sudah diklaim jadi gitu. Iya, nama Baronda yang Baronda sudah ada. Luar biasa. Itu sih ya awal-awal Baronda tuh kayak gitu. Jadi itu baru tahun 2019 kemarin ganti nama jadi Baronda. Sebenarnya Baronda sama Baronda ID itu sama atau beda kakak? Sama sebenarnya, cuma kan nah ini soal nama, klaim nama, terus di Instagram tuh kan sebenarnya nama Baronda yang pakai kata Baronda tuh banyak komunitas sebenarnya dulu. Ada Baronda Maluku, ada Maluku Baronda, ada Baronda Ambon gitu. Itu semua di bawah Baronda atau? Itu pertama ada kakak yang aktif di kita beberapanya kita belum terlalu kenal dekat, tapi yang kita kenal nih kakak Almas itu kalau saya salah itu dari Baronda Maluku. Itu kalau saya salah itu salah satu blogger aktif di Baronda Maluku, dan nanti Anto dan teman-teman yang bikin Baronda Maluku. Jadi itu beda sebenarnya. Beda. Nah, Baronda Maluku gitu. Nah, kita berpikir juga kalau kita pakai nama Baronda Maluku ada, Maluku Baronda ada. Mau pakai Baronda apa lagi? Ya sudah, ambil yang lebih universal, Baronda gitu loh, supaya mau pergi di mana saja tetap brand Baronda tuh bisa dipakai. Mau lintas instansi, mau kerjaan apapun, dia masih nyambung gitu loh, bisa dipakai terus brandnya gitu. Nah, 2019 juga langsung beta dan teman-teman bikin beberapa divisi khusus di Baronda. Jadi bukan cuman Baronda saja, tapi ada yang bergerak nanti di bagian merchandise, Baronda Merch, nanti bergerak di kuliner, Baronda Kuliner, nanti yang untuk community and youth development yang kayak bikin kegiatan komunitas gitu, itu di Taman Baronda. Kemudian yang bikin kayak ada project-project sama dengan instansi, pitching project gitu, itu kerjanya di Baronda Industry. Jadi berapa divisi itu sekarang? Ada 5. Berawal dari Baronda. Nah, yang bikin penasaran nih Kak Fanda tuh, pertama modalnya dari mana untuk beli gear pertama kali itu apa? Terus apa yang bisa bikin sampai menurut Kakak Fanda akan tuh menjanjikan gitu? Beta pertama tuh kamera pinjam. Sama modal pinjam. Kamera modal pinjam.
karena ada salah satu teman punya kamera tuh dia jarang pakai sih, maksudnya jarang pakai untuk bekerja. Kalau misalnya untuk kebutuhan foto-foto ya sering pakai, tapi kayak mengarahnya ke bisnis tuh dia jarang pakai. Nah kita pinjam, kita bikin foto nanti berapa persenannya kita kasih ke dia gitu, sampai kita kumpul akhirnya bisa beli kamera sendiri. Nah dari kamera sendiri akan balik muter lagi, modal lagi sampai beli lensa, di gimbal, semakin besar sampai ada beberapa teman-teman kita modalin beli kamera dulu supaya tim tetap ada gitu. Jadi pertama sih modal sendiri dulu sih, dan modal pinjam, nekat juga sih. Nekat sih memang, betul, berawal dari nekat ya. Kalau misalnya waktu awal-awal membangun Baronda, kesulitan yang Kakak Vander hadapi gitu? Kalau boleh jujur sih, dinamika berkomunitas. Iya. Nah rata-rata di Ambon ini, termasuk beta juga pribadi tuh kadang katong punya ego dalam berkomunitas itu ada gitu loh. Ketika katong sudah bikin komunitas, nah ada kalanya katong sing satu visi misi, beda pendapat dan katong sulit untuk berkomunikasi untuk mencari solusi. Nah itu yang beta pelajari selama berkomunitas, itu yang bikin katong susah gitu loh. Jadi kayak misalnya siapa yang sudah ditentukan jadi leader, siapa yang memang dia tugasnya, dia punya job description-nya ini. Nah kadang sing ada komunikasi yang lancar, akhirnya sing muncul solusi. Itu yang kadang bikin sebuah komunitas itu dia vakum gitu. Nah seiring berkembangnya waktu dan kita juga belajar banyak dari masalah-masalah yang muncul gitu, kita pikir pertama ketika katong berkomunitas itu katong sing bisa mengubah orang sama seperti dengan katong. Katong sing bisa mengubah pribadinya dia. Yang pasti katong cuma bisa memberikan advice, katong cuma bisa memberikan arahan kalau dia setuju dan kalau dia memang tertarik ingin mengikuti jalan yang sama dengan katong, ya dia akan terus ada di jalan itu. Kalau misalnya dia memang punya konsentrasinya atau dia punya goalnya lain, ya seiring berjalannya waktu pasti dia akan leave, pasti dia akan tereliminasi. Dan itulah berdinamika komunitas gitu loh. Itulah dinamika komunitas yang ada di sini. Katong sih perlu kayak si harus keluar gini sih. Ya memang namanya komunitas bukan perusahaan, bukan CV atau apa. Ya bebas memang itulah katong mesti terima kenyataannya kayak gitu. Ya, makanya beta juga sekarang pun beta cuma bisa membuka dong punya wawasan gitu loh, kayak apalagi masa pandemi ini sektor-sektor industri kreatif tuh akan dilirik gitu loh. Betul, jadi dunia digital itu akan punya prospek yang cerah apabila dong concern di situ, tetap akan beroleh hasil gitu loh. Itu yang beta selalu coba edukasi beta punya teman-teman, beta punya tim untuk kalau memang menjadi profesional fotografer, kejar itu. Sing ada yang bisa. Yang sing bisa tuh kalau kata sing bikin saja gitu loh, bisa. Sing memulai lah. Sing memulai ya. Gitu. Nah, terus untuk teman-teman yang nonton tahu nih kalau Kak Vander ini termasuk tamu yang paling sangat-sangat susah ditemukan untuk mengatur waktu yang Kak Vander karena jam terbangnya yang sangat tinggi. Jadi Kak Vander bisa cerita mungkin kan kemarin tuh Kak Vander dari luar kota ya, sudah mulai merambat ke provinsi-provinsi lain, bukan saja di Maluku. Itu mungkin Kak Vander bisa cerita sedikit apa yang dilakukan, proyek apa, rencana. Nah, kayak misalnya konten ini kan berkaitan dengan konten juga yang kita posting di Instagram, di sosial media. Kan banyak yang tanya, jalan-jalan terus konten tetap lancar, ini kira-kira gimana caranya sampai kontennya tetap lancar. Nah ini kita sudah bilang ulah bahwa sebenarnya roda penggeraknya Baronda tuh ada di dong pekerjaan gitu loh, yang beta siasati dengan misalnya beta ada kerjaan bikin profile company profile perusahaan gitu. Nah beta sisipkan waktu untuk juga angkat sisi pariwisata ketika beta kerja karena dimanapun tempat yang beta pergi itu tetap ada potensinya untuk diangkat ceritanya gitu loh. Nah beta selalu isi beta punya perjalanan atau beta pekerjaan tuh tetap dengan menyempatkan harus ada kontennya Baronda. Itu juga berlaku ketika beta kan juga full timer fotografer di genre wedding fotografi, wedding dan pre-wedding fotografi. Nah biasanya kan kayak wedding fotografi, pre-wedding fotografi katong akan bawa klien ke tempat-tempat wisata atau tempat-tempat yang dia punya view dengan yang indah gitu.
Nah, kita selalu siasati itu juga. Tetap ketika katong sampai di lokasi wisata yang katong bisa take video dan foto, selain katong punya tujuannya untuk take video dan foto klien, beta pasti ada punya waktu break untuk take video lokasi sendiri gitu loh. Nah itu yang beta bilang satu kali kerjaan ada beberapa agenda yang terselesaikan. Nah itu yang selalu kita lakukan sih dengan jadi sekali langsung minum air. Iya, minum air, panah ikan, foto-foto. Luar biasa. Terus kalau untuk komunitas sendiri dari Baronda itu sekarang kira-kira seberapa banyak orang nih yang Kak Vander handle, yang sudah Kak Vander ajar gitu? Kalau yang ajar sih sebanyak ya. Karena Baronda tuh pertamanya sih waktu bikin Barondamu masih eksklusif. Itu semua orang bisa join gitu. Katong bertahun-tahun dengan cuma member yang bertambah gitu. Nah, ketika ubah ke Baronda ID, nah kita ubah stylenya lagi harus ada kolaborasi. Bisa katong cuma tetap eksklusif gitu loh. Intinya katong mesti ada kolaborasi sehingga bisa ciptakan sinergitas supaya ada komunikasi antar lintas generasi gitu. Nah, kalau yang sekarang registrasi sih di Tamang Baronda ya. Jadi memang susah yang bilang kayak anggota Baronda ID gitu loh. Nah, kita pisahkan itu supaya kayak misalnya ya memang tertarik dengan Baronda, dong mau berkontribusi, kayak misalnya dong punya foto ada, dong punya karya yang mau ditampilkan ada. Bukan cuma di Maluku ya, di Indonesia, di dunia bahkan gitu. Ya berarti nanti joinnya ada yang Tamang Baronda. Jadi tinggal hubungi ke situ. Iya, Tamang Baronda. Jadi kalau di Tamang Baronda itu kan ada adminnya. Biasanya kalau misalnya ada foto-foto Maluku atau foto-foto ada tips-tips di postingan yang bagus, biasanya ada message. Kayak contohnya beta boleh katong dari Baronda ID divisi Tamang Baronda. Bolehkah katong repost Bung punya karya hari ini bagus, nanti katong akan cantumkan dan promosikan via Instastory-nya Baronda. Itu kalau Bung setuju, mungkin Bung bisa menambahkan hashtag Baronda Indonesia, kemudian tag Baronda ID gitu. Nah, dengan caranya dong menggunakan hashtag dan tag katong, berarti dong menyetujui bahwa dong juga ikut bersama dengan katong untuk mempromosikan Baronda gitu. Dia sudah masuk di bagian dari Tamang Baronda itu. Iya, Tamang Baronda. Kalau misalnya ada teman-teman di luar sana nih yang misalnya dong mau bergabung di komunitasnya, itu terbuka atau bagaimana? Terbuka sih, karena sekarang nih apalagi masa pandemi kan sekarang, kalau katong mau diskusi tuh sekarang nih borderless. Jadi artinya katong dimanapun, kapanpun, kalau ada waktu untuk ketemu secara online bisa gitu loh. Nah, banyak juga di message-nya Baronda tuh itu paling banyak yang tanya, Kak, kayak istilahnya dong diskusi lah gitu, kayak Kak kalau kita mau beli kamera ini kira-kira pilihannya mana? Iya, rekomendasi. Iya, rekomendasinya gimana? Kak, kita kalau mau pergi ke tempat destinasi ini nih, gimana caranya? Gini. Jadi sebenarnya suasana berkomunitas itu sebenarnya sudah ada gitu loh. Cuman katong sih bikin dia kayak lebih formal, kayak harus registrasi lah, harus gini, karena targetnya katanya cuman sekedar kumpul-kumpul, kemudian sharing informasi gitu, sehingga ada berpikir yang lebih tinggi dari itu. Nah, kalau Baronda sendiri memang kita sudah merencanakan dengan teman-teman ke arah bisnis gitu loh. Jadi dari pertamanya iseng-iseng, kemudian bikin komunitas, kemudian membenahi brand. Nah, sekarang katong lagi membangunnya ke arah bisnis gitu, makanya katong harus bagi-bagi dia. Jadi memang sekarang sudah bagi-bagi dia punya divisi sih biar lebih rapi saja. Nah, ini pandemi sekarang nih, kalau mau dilihat orang yang industri kreatif maksudnya sudah mulai banyak nih. Iya. Tuh kakak vlogger bermunculan. Iya. Itu kakak Vander punya pandangan untuk melihat industri kreatif sekarang di Maluku khususnya nih, dan prospek kedepannya gitu gimana? Beta senang sih. Satu, mungkin kalau dari sisi bisnis akan muncul kompetitor gitu. Tapi perlu diingat bahwa apabila orang yang mirip katong yang kerjanya memang di industri kreatif itu makin banyak, berarti ekosistemnya mulai terbangun. Iya, betul, gitu. betul. Nah, kalau ekosistem terbangun itu berarti ada prospek buat teman-teman lain kerja di situ. Iya. Nah, misalnya kalau katong saja yang memonopoli industri kreatif yang ada di Ambon, ekosistem ekonomi kreatifnya atau ekosistem kreatif di Ambon itu ya akan stuck di situ saja, akan terhenti di situ, di
dikuasai cuman Baronda. Tapi apabila banyak orang yang mulai lihat bahwa ini kayaknya prospek nih jadi vlogger, katong kerja bisa dari rumah saja menghasilkan lewat AdSense katong gini, berarti satu brand-brand kamera, entah brand-brand apa tuh bisa melirik Indonesia Timur karena di situ ada ekosistemnya. Iya, benar gitu. sekali. Nah, kalau misalnya sing ada ekosistemnya di situ, gimana mau ada workshop, gimana ada brand yang melirik Indonesia Timur, gimana betul. ada kegiatan-kegiatan yang berbau industri kreatif yang mau dilakukan di Maluku ketika investornya saja mau lihat katong bikin kegiatan situ, tapi kira-kira feedback baliknya buat katong apa sing ada gitu. Nah, kalau ada ekosistem itu berarti Don juga melihat lirik kayaknya ini pasar baru nih, katong akan terjun ke situ. Nah, jadi beta setuju sih, beta malah senang gitu loh. Dan beta sing khawatir sih karena beta mensistem apa yang sudah beta berkat, biar siapapun lagi saya akan bisa atur itu, Tuhan saya yang atur. Apa yang sudah jadi Ale berkat itu Ale pun berkat, itu saya akan bisa atur itu gitu. Berkat tidak pernah tertukar, istilahnya ya, luar biasa ya. Nah, terus sekarang Kakak Vander 5 tahun ke depan Baronda akan seperti apa? Yang pertama beta kan berencana stay di Ambon. Wah, kenapa tuh? Beta stay ke Surabaya, tapi Baronda tetap ada. Dan beta sekarang posisinya lagi atur teman-teman buat kira-kira Katong juga menyesuaikan dengan keadaan sekarang bahwa Katong sebenarnya bisa kerja walaupun Katong sing duduk sama-sama. Gitu loh. Jadi beta sekarang canggih, sekarang beta lagi ajak teman-teman buat sistemnya remote working. Jadi walaupun beta di Surabaya, teman-teman ada di mana sama-sama, yang penting ada jaringan internet. Jadi kalau ada orang-orang yang berkepentingan yang bisa memperluas jaringan internet di Maluku, nah beta mohon biar satu Maluku ini mesti ada jaringan internet karena jadi lebih gampang. Contohnya kayak beta kemarin 1 bulan lebih di Surabaya, pekerjaan di sini tetap jalan. Jadi sistemnya katong kerja online, teman-teman kerja di sini, beta cuma yang di bagian finishingnya, beta yang quality controlnya. Itu yang beta mendorong buat teman-teman pemikiran bahwa jangan berpikir bahwa hanya sebatas katong ada di sini saja baru bisa melakukan pekerjaan. Sekarang samanya katong bisa ada di mana saja, kapan saja, yang penting ada koneksi internet, katong bisa tetap bekerja walaupun jarak memisahkan. tapi kalau Kakak Vander, ada kan orang yang berpikir bahwa orang hebat banyak di Ambon itu, tapi dompet di luar Ambon gitu. Gimana jadinya nanti di Ambon gitu, maksudnya orang-orang hebatnya nanti semua pada memilih keluar meninggalkan Ambon, itu bagaimana kalau menurut Kakak Vander? Wah, ini pertanyaan ini sulit sih. Pertanyaan pamungkas kayaknya nih. Memang juga kayak istilahnya katong yang sukses di Ambon katong keluar, lalu bagaimana dengan Ambon itu gitu. Dia. Beta belum bisa menjawabnya sih, cuman beta punya tanggung jawab. Baronda akan terus konsisten untuk katong ada di katong punya jalur, tetap mempromosikan Maluku, tetap memperkenalkan destinasi-destinasi yang ada di Maluku. Jadi itu kita bisa menjanjikan Baronda tuh akan tetap ada, Baronda akan tetap eksis untuk tetap promosikan Maluku. Gitu. Jadi walaupun sudah di Surabaya nantinya ya. Iya, tapi kan katong punya ide, katong punya semangat tetap ada di anak-anak sini. Terus regenerasi. Iya. Anak-anak di sini. Benar. Oke, siap. Jadi itu Kakak Vander, Baronda, aduh luar biasa. Sekarang katong mau rapid test Kakak Vander dulu. Kita tes keahliannya guys. Rapid test karena terlalu banyak Baronda kesana sini. Jadi harus Kita saja rapid test sudah kayaknya 7 kali ya. 7 kali rapid test, berarti ini rapid test ke 8 kali. Oke, siap. Jadi ini ada 11 pertanyaan Kak Vander yang harus dijawab cepat. Oke. Jawabnya kata saja kah atau kalimat? Boleh kata, boleh kalimat, yang penting cepat. Oke. Yang pakai jeda-jeda pikir lah ya. Oke, siap. Siap Kak Vander? Siap. Kakak Vander Sokota, the foundernya Baronda. Satu kata menggambarkan Baronda. Eksis. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Baiknya. Sony atau Canon? Sony. Jelas itu Sony. Iya ya, Sony ya. Lebih bagus Sony ya. Sony. Oke. Setelah ini beli Sony sayang ya. Vlog berdua bareng pacar atau rame-rame bareng teman-teman?
rame-rame bareng teman-teman. Ih, kok gitu? Kalau Kavander terdampar di satu tempat, siapa yang mau diajak dan kenapa dia? Widih, siapa yang diajak itu? Weh, Wulan Guritno. Wah, Guritno. Wulan Guritno, kenapa Wulan Guritno? Waduh, itu kita fans sekali itu. Wulan Guritno. Tetap manis dari zaman masih MC bola sampai sekarang. Oh my god. Oke. Dan siapa saja tuh berarti kalau bisa terdampar dia Wulan Guritno, why not? Oh my god. Terakhir kali Kavander patah hati. Patah hati terakhir kali. Terakhir kali ya. Kayaknya 5 tahun yang lalu. Wow. Cewek rambut pendek atau panjang? Panjang. Paling kesel kalau Dicuekin. dicuekin. Satu benda yang paling berharga untuk Kavander. Jangan bilang drone. Apa ya? Suatu benda yang paling berharga, semuanya berharga sih. Satu. Apa ya? Kamera. Kamera. Itu yang paling berharga ya. Iya, kayaknya. Oke, nomor 10. Banyak orang di luar sana tidak tahu kalau Kakak Vander, the founder Baronda, pernah patah hati. Iya. Sing ada orang yang tahu tuh. Cuma iya, karena setelah saya baca ditanya dulu baru tahu. Oh, setelah ditanya dulu baru tahu. Oh, begitu ya. Yang terakhir, Kak Vander, life changing moment. Life changing moment. Ya. Wih, orang tua meninggal. Oh ya. 3 orang tua meninggal. Orang tua Iya, dua-duanya. sama-sama. Seng. Mama duluan terus papa. Oh, sorry. Seng. Iya ya. Iya Luar sih. biasa. Itu yang Umur bikin- berapa itu Kakak? Waktu masih baru habis kuliah sih, baru awal-awal kerja. Oh my Jadi god. masih kontrakan. Terus ade masih awal SMA juga ya. Gitu. Jadi pertama sih pikir gini, buset ini kedepannya gimana nih, kita kasih makan apalagi Lalu tiba-tiba sih. Seng sih, maksudnya ini juga jadi motivasi buat Iya. teman-teman gitu. Pertama kayak, gimana kedepannya nih nanti hidup Oke. dengan adik bagaimana? Cuma berdua? Iya, cuma berdua gitu. Hidup dengan adik nanti bagaimana? Terus ke depan nanti mau kerjaan apa? Iya. Dapat uang gimana? Itu tapi wah sulit juga nih. Cuman yang selalu dia tuh punya pesan tuh buat anak-anak yang ketemu atau selalu tanya kayak gini, kira-kira apa? Itu kita ada punya perumpamannya sih, kayak semut aja hidup gitu. Iya. Semut aja hidup, apalagi manusia. Berarti katung nih saya akan dapat apa kalau katung cuma berdiam diri gitu. Iya. Katung kalau katung cuma diam saja, seng bekerja, ya seng ada hasil gitu. Tapi kalau sama katung ada masih punya otak, masih punya tenaga, masih punya inovasi, masih punya semangat, kerjakan saja apa yang teman-teman suka, kemudian fokus, konsisten, tetap akan ada dia punya hasil gitu. Iya. Dan itu kita jalani hingga sekarang, makanya kita berani bilang buat teman-teman, kita sing kerja di kayak pegawai yang punya gaji itu istilahnya ada tiap bulan gitu, tapi kita bisa memastikan bahwa kita ke depan tuh sukses gitu. Kita punya semangat untuk selalu ada berjuang untuk ke arah yang lebih baik gitu. Itu yang kita selalu bilang buat teman-teman. Cuma satu yang penting fokus, konsisten, tetap ada hasilnya. Luar biasa, speechless loh. Jadi ternyata sosok seorang Kakak Vander ini juga punya cerita kayak gitu ya. Maksudnya berjuang pada saat orang tua tidak ada gitu kan. Aduh, luar biasa, sukses menantimu Kak. Amin. Jadi tadi udah selesai rapid testnya dan endingnya tuh ya luar biasa. Sekarang sebelum masuk di inspiration statement dari Kak Vander, ini pertanyaan dadakan nih. Kak Vander mungkin bisa kasih tips buat teman-teman, buat kita berdua juga. Iya. Tips video supaya pengambilannya bagus. Foto, video. Kalau foto dulu. Supaya iya. bagus tuh pakai gimana tipsnya? Nah, Dari ahli nih, dari ahli. oke. Untuk definisi foto yang bagus ya, itu sebenarnya relatif. Hmm. Kita
kecuali kita mengikuti perlombaan. Iya. Karena dia dalam perlombaan tuh tetap suara dia punya guidelines-nya. Iya. Temanya apa, diambil pada waktu kapan, batas atas, batas terpanjang, batas ini, itu suara dia punya aturannya gitu. Iya. Tapi selama saya nggak ada aturan, kalau bukan aturan itu berarti sifatnya lebih apa ya, relatif gitu loh. Apalagi berbicara soal rasa, berbicara soal selera, seni itu saya nggak ada batasannya. Iya. Gitu loh. Kadang seniman bikin sesuatu yang katong lihat itu apa sebenarnya, tapi orang lain bisa menilai itu art gitu loh, itu Iya. seni, padahal katong bilang biasa saja gitu. Nah, untuk membuat foto yang bagus, pertama harus rajin foto supaya feeling buat foto, lihat momen, rasakan habis ini dia bakal bisa bikin ini nih, habis ini dia bakal akan bikin ini. Itu selalu karena latihan, karena itu beta yang lalu ya, kayak beta pengalaman beta lalu itu kayak contohnya beta latihan biasanya di foto-foto budaya, kayak foto-foto buka adat, terus tari-tarian tradisional. Itu kan momen dimana katong sing bisa kasih stop akang gitu. Iya. Ini bukan prewedding lah tiba-tiba orang mandar-mandar katong stop dulu, stop. Iya. Katong foto yang bagus loh, saya bisa, tapi katong harus asal katong kemampuan angle foto, settingannya yang tepat apa, kira-kira katong ambil dari sini bagaimana, dan itu harus terus dilatih. Iya. Makanya teman-teman yang ada biasanya di circle beta yang biasanya tanya-tanya di beta selalu bilang, beta sih bisa bilang kamu foto bagus deh sih. Kalau memang standarnya beta bisa bilang bahwa itu bagus dan sih. Tapi kalau sekarang kamu tanya secara universal foto yang bagus tuh kayak gimana, itu kamu harus latihan gitu. Yeah. Supaya dan ikut lomba supaya setidaknya kamu bisa ada punya komparasi antara kamu hasil dengan orang lain hasil. Karena diri sendiri menilai kamu hasil karya ya mungkin beta puas gitu loh, tapi belum tentu orang yang melihat beta karya gitu loh. Nah, makanya itu beta selalu juga mengasah beta sendiri untuk ikuti lomba-lomba. Yeah. Dari yang dapat juara, dari awalnya foto lihat langit warna biru, pas kali ini kayaknya kan paling bagus deh itu. Iya. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai bergeser, langit biru tidak sebagus. Iya, kayak dulu kan kita suka kayak foto pemandangan tuh mesti langit biru, pas kali itu baru aku kelihatan bagus. Laut mesti warna biru sekali gitu. Nah, tapi itu kalau sekarang kan sekarang sudah lebih ada dia punya. gitu ya? Iya, sekarang lebih ke kebutuhan. Jadi Memang kalau memang untuk foto traveling ya beta biasanya pakai style beta, pakai tone kayak gini supaya orang kenal, oh ini fotonya Baronda loh. Tapi misalnya untuk kayak kebutuhan portfolio, kebutuhan majalah, biasanya dong lebih suka yang real. Apalagi kayak majalah-majalah travel sekarang, travel magazine sekarang dong sing mau kayak yang pakai filter gitu ya. Emang dong mau lihat foto itu keadaan real yang ada di situ. Mungkin koreksi standar tapi saya sampai menambahkan tone yang aneh-aneh. Itu sih kalau soal foto sih harus selalu latihan, Karena dengan latihan tuh katong punya skill terasa. Iya. Katong selalu meningkatkan katong punya kemampuan sih. Jadi sing ada standar. Kalau video prinsip dasarnya sama sih, latihan juga. Karena video juga kita sering ikut tuh lomba-lomba. Iya ya. Dan harus teman-teman tuh punya banyak referensi gitu. Misalnya katong pengen bikin video jalan-jalan nih, apalagi kan sekarang internet sudah lancar, sinyal juga sudah bisa akses YouTube dari handphone, bukan kayak dulu yang katong mesti pergi warnet lah setengah mati. Banyak nonton video, bukan cuma nonton dia punya cerita, tapi membedah kayak cara dong ambil. Iya, cari angle kayak gini ternyata keren sih. Iya. Ini beta terapkan kan kalau di Ambon nih beta bisa ambil, oh kayak di Maranatha nih kayaknya ambil dari sisi kanan nih, aku kelihatannya lebih bagus nih. Nah, terus ini juga penting nih, ini buat semua fotografer walaupun tahu senior atau yang masih baru memulai yang ada dengan video ini, katong harus tahu timing yang tepat untuk foto. Rata-rata orang tuh foto tuh ikut dong suka sah, tapi kalau beta pengalaman Ambon nih dia ada punya waktu tertentu di mana dia tuh paling manis gitu loh. Jam berapa? Dan jam berapa? Kalau pagi itu kan berubah-ubah, tapi pada dasarnya jam 6 sampai jam 7 itu suasana pagi yang paling bagus tuh. Jam 6 sampai jam 7 pagi. Sore juga sama, jam 5 sampai jam 6 sampai setengah 7 itu masih dapat ya golden moment lah. Nah, kadang orang kan berpikir ya
katong foto jam 12 saja, apalagi foto orang gitu kan. Padahal kayak misalnya kalau katong foto sebenarnya kayak katong foto di waktu yang tepat itu paling mempermudah katong. Iya. Karena kayak dia punya cahaya sudah diatur. Katong dapat softbox alami dari alam. langit, dari alam. Katong sudah bersyukur. Nah, kalau misalnya katong foto di jam siang terang, otomatis kan bayangan di bagian muka lebih keras. Pasti orang kelihatan kayak panda gitu loh. Bayangan tercipta di sini. Nah, makanya foto kalau teman-teman mau bikin foto bagus, foto di sore atau pagi hari aja. Kalau siang pun bisa, tapi harus pakai bantuan lighting. Ya, jadi itu tips-tipsnya ya, tips. dari pakarnya nih guys. Oke, siap. Nah, sekarang Kak Vander bisa kasih inspiration statement, memotivasi teman-teman, khususnya anak-anak muda yang sementara menonton, yang mungkin dong juga mau sekali kayak Kak Vander yang dari hobi kayak gini tapi bisa menghasilkan, bisa memberdayakan orang. Nah, silakan Kak Vander, time sesuai. Nah, kalau inspiration statement sih, beda setiap kali orang tanya kira-kira bisa kasih pesan apa buat teman-teman yang mendengarkan video ini, itu selalu lebih tekankan pada konsistensi. Bagus. Karena banyak yang bisa memulai, tapi sing banyak yang bisa mempertahankan. Iya. Gitu loh. Setiap karya tuh katong bisa, katong deh ini bagus, ayo katong mulai. Tapi mulai pertama, mulai kedua, mulai ketiga dan seterusnya tuh sing banyak yang bisa gitu. Nah, kalau teman-teman juga punya hobi yang sama di bagian fotografi atau videografi, yang konsisten, tetap jalani itu. Jangan cuman kalau orang Ambon bilang jangan panas-panas kayak ayam sah. Gitu. Jangan panas-panas kayak ayam sah. Lanjutkan itu sampai akan ada hasil. Tetap ada prospeknya kok di Ambon nih. Apalagi kalau bicara soal prospek, sebenarnya Ambon nih masih blue ocean gitu. Masih banyak yang bisa digali, masih banyak potensinya. Jadi kalau teman-teman yang fokus di industri kreatif kayak jadi vloggers, jadi content creator, buktinya sekarang Indonesia Timur belum ada kayak brand ambassador kamera apa, YouTuber juga baru 112 saja yang viral gitu loh. Belum semua YouTube orang di Ambon tuh atau orang di Indonesia Timur tuh dikenal satu Indonesia gitu. Teman-teman bisa konsisten di tema-tema yang teman-teman pilih sendiri lah. Misalnya kalau di bagian podcast, ya konsisten bikin podcast gitu. Kalau traveling, ya konsisten bikin video traveling. Intinya konsisten. Kalau Kak Vander sendiri kunci konsistennya apa? Kunci konsistennya karena sampai bisa sampai sekarang nih. Karena kita ada punya goal sih. Karena kita ada punya goal pengen bikin Barona tuh besar. Kalau di Jogja tuh ada Gadu, di Bali ada Krishna, nah di Maluku tuh ada Barona. Jadi memang harus ada tujuan. Tujuannya luar biasa. Jadi mari kita tepuk tangan dulu untuk Kak Vander. Oke, jadi terima kasih banyak Kak Vander sudah berbagi sangat banyak di Bastory Inspirasi kali ini, dan teman-teman yang nonton juga pasti sangat sudah termotivasi, terinspirasi dari Kak Vander. Sekali lagi terima kasih, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton dari awal sampai habis. Kita berjumpa lagi di Bastory Inspirasi berikutnya. Say bye-bye Kak Vander. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa, betul. Subscribe, Coba Kak Vander tolong lihat. Jangan lupa subscribe channel ini, like, share video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.